Hai semuanya, apa kabar? Bisa diterima di sekolah ini karena sekolah ini adalah sekolah terfavorit, sekolah terbaik, bahkan sekolah yang menjadi kebanggaan masyarakat Kabupaten Minahasa Selatan. Anak-anakku tercinta di rumah, saat ini kita akan belajar, walaupun kita belajar dari jarak yang jauh, menuntun dari jarak yang jauh, tetapi mengharapkan tidak akan mengurangi semangat belajar dari adik-adik. Dan di hari yang keempat ini, Mem akan membagi pengetahuan lewat materi yang tidak kalah menariknya, seperti yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu Guru di hari pertama, di hari kedua, dan hari yang ketiga. Mem harapkan materi ini akan diterima dengan baik dan boleh bermanfaat bagi adik-adik semua. Namun sebelumnya kita akan masuk dalam materi, Mem akan memperkenalkan diri seperti ada pepatah usang berkata, tidak dikenal, tidak diingat. Nama lengkapnya Mem Yurike Ervina Bangki, SPD MAP. Keseharian Mem dipercayakan mengajar mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, adik-adik, sebelum kita melanjutkan dan kita masuk ke dalam materi, Mem harapkan kita akan mengawalinya dengan berdoa. Mem akan menuntun adik-adik berdoa dari jarak yang jauh dan berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, adik-adik, sebelum kita akan masuk ke dalam materi, Mem akan putarkan sebuah lagu yang nantinya akan memberi spirit motivasi, bahkan menambah semangat bagi adik-adik semua yang akan belajar di siang hari ini. Dan selamat mendengarkan, dan Mem harapkan adik-adik yang di rumah akan berdiri. Dengan sikap berdiri kita akan sama-sama melakukan lagu ini, dan yang pasti ada di antara adik-adik dan bahkan sebagian besar sudah tahu dengan lagu ini. Silakan berdiri. Kebangkitan generasi
akan bersama Mars PPK dan kita akan langsung masuk ke materi. Sebelumnya, kembali Mem menyapa adik-adik dengan salam sehat, salam sehat, salam sehat, salam sehat. Ya. Dalam kesempatan ini di hari yang keempat, Mem akan memberikan materi pendidikan karakter. Ya, yang pertama di bagian A, pengertian pendidikan karakter menurut beberapa ahli. Pendidikan karakter menurut pendapat ahli Thomas McCona, pendidikan karakter diartikan sebagai suatu usaha yang disengaja untuk membantu seseorang sehingga ia dapat memahami, memperhatikan, dan melakukan nilai-nilai etika yang inti. Ada juga pendapat lain tentang pendidikan karakter, yaitu menurut Suryanto. Suryanto mendefinisikan karakter sebagai cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas tiap individu untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa, maupun negara. Ada juga pendapat tentang pendidikan karakter menurut Kamus Psikologi bahwa karakter adalah ciri khas yang dimiliki oleh suatu benda atau individu, dan ciri khas tersebut adalah asli dan mengakar pada kepribadian benda ataupun individu tersebut, serta merupakan mesin yang mendorong bagaimana seorang bertindak, bersikap, berucap, dan merespon sesuatu. Kertajaya 2010. Bagian B, nilai-nilai karakter. Ternyata di dalam nilai-nilai pendidikan karakter terdapat 18 butir nilai-nilai pendidikan karakter. Yang pertama, religius. Yang kedua, jujur. Yang ketiga, toleransi. Yang keempat, disiplin. Yang kelima, kerja keras. Yang keenam, kreatif. Yang ketujuh, mandiri. Yang kedelapan, demokratis. Yang kesembilan, rasa ingin tahu. Yang kesepuluh, semangat kebangsaan. 11, cinta tanah air. 12, menghargai prestasi. 13, bersahabat dan komunikatif. 14, cinta damai. 15, gemar membaca. 16, peduli lingkungan. 17, peduli sosial. Dan terakhir 18, tanggung jawab. Dari nilai-nilai pendidikan karakter itu terdapat 9 pilar karakter yang berasal dari nilai-nilai tersebut, yaitu yang pertama, karakter cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Yang kedua, kemandirian dan tanggung jawab. Yang ketiga, kejujuran, amanah, dan diplomatis. Keempat, hormat dan santun. 5, dermawan, suka tolong menolong, dan gotong royong atau kerjasama. Percaya diri dan pekerja keras. Ketujuh, kepemimpinan dan keadilan. 8, baik dan rendah hati. Dan kesembilan, karakter toleransi, kedamaian, dan kesatuan. Bagian C, pendidikan karakter dalam keluarga. Keluarga merupakan lingkungan pertama bagi pertumbuhan karakter anak, sehingga disimpulkan bahwa pendidikan karakter sebaiknya dimulai dari dalam keluarga. Contoh-contoh pendidikan karakter dalam keluarga. Yang pertama, keteladanan. Keteladanan ternyata mempunyai pengaruh yang besar bagi anak daripada sebuah nasihat dan ucapan. Anak bisa mengambil teladan dari orang tuanya. Apabila orang tuanya rajin beribadah, maka anak akan meneladani apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Yang kedua, konsisten.
Konsisten di sini diartikan sebagai konsisten dalam perkataan, dalam perbuatan. Sebagai contoh kecil, apabila anggota keluarga masuk atau keluar rumah, maka harus mengucapkan salam terlebih dahulu. Yang ketiga, contoh yang ketiga, pembiasaan. Contoh yang ketiga, pembiasaan. Contoh pembiasaan ialah yang bersikap sopan santun atau sikap hormat terhadap orang tua serta orang yang dituakan. Kita diharapkan membiasakan berbicara kepada orang tua atau orang yang dituakan dengan volume suara yang agak rendah. Dan yang keempat, contoh yang keempat, disiplin. Contoh kedisiplinan dapat dilakukan anak, misalnya belajar merapikan tempat tidur sendiri, belajar merapikan ruang tamu, belajar menyapu di halaman rumah, menggosok gigi 2 kali sehari, pagi dan sebelum tidur, serta sholat tepat waktu untuk adik-adik yang beragama Muslim. Kemudian, contoh pendidikan karakter di sekolah. Dalam rangka pendidikan karakter di sekolah, khususnya di SMP Negeri 1 Amurang, maka dilaksanakan atau dipraktekkan pembiasaan bagi siswa dan bagi guru, seperti datang dan pulang sekolah tepat pada waktunya, mengenakan pakaian seragam lengkap dengan atribut sekolah. Yang ketiga, melaksanakan tugas kebersihan di kelas sesuai jadwal, wajib mengikuti upacara bendera tiap hari Senin, wajib mengikuti ibadah rutin sekolah tiap hari Jumat bagi siswa dan guru yang beragama Kristen, wajib menunaikan ibadah sholat Jumat bagi guru dan siswa yang beragama Islam, membuang sampah pada tempatnya, wajib membantu siswa atau guru yang sakit, yang berduka, atau yang kena korban bencana banjir, tanah longsor, dan diwajibkan untuk mengumpulkan dana membantu siswa atau membantu teman atau ibu bapak guru yang mengalami musibah seperti yang disebutkan tadi. Nah, adik-adik siswa peserta didik baru yang ada di rumah, kita masuk pada contoh pendidikan karakter dalam keluarga, sekolah, masyarakat di masa pandemi COVID-19. Dalam rangka upaya memutus rantai penyebaran COVID-19, maka dianjurkan oleh pemerintah agar semua elemen dalam masyarakat untuk patuh dan taat pada protokol kesehatan dengan pembiasaan sebagai berikut. Yang pertama, semua masyarakat wajib menggunakan masker bila keluar rumah. Yang kedua, sering mencuci tangan menggunakan sabun cuci tangan. Yang ketiga, selalu jaga jarak. Keempat, istirahat cukup. 5, makan makanan yang bergizi. 6, berusaha menghindar dari kerumunan. 7, hindari tempat-tempat umum. Dan ke-8, melaksanakan aktivitas di rumah saja. Adik-adik semua yang ada di rumah, kita masuk pada bagian D dalam materi ini, dampak pendidikan karakter. Ternyata dampak pendidikan karakter sangat berpengaruh dan sangat berperan penting terhadap keberhasilan akademik. Seperti apa dampak positif dari pendidikan karakter? Dalam sebuah buletin karakter edukator yang diterbitkan oleh Karakter Education Partnership
yang diuraikan bahwa hasil studi Dr. Marvin Berkowitz menunjukkan peningkatan motivasi siswa dalam meraih prestasi akademik pada sekolah-sekolah yang sudah menerapkan pendidikan karakter. Pendidikan karakter sangat memberi sumbangsi positif pada penurunan drastis perilaku negatif siswa. Dan yang kedua, sebuah buku yang berjudul Emotional Intelligence and School Success menjelaskan berbagai hasil penelitian tentang pengaruh positif kecerdasan emosi anak terhadap keberhasilan sekolah. Dan ada juga pendapat Daniel Goleman tentang keberhasilan seseorang di masyarakat. Ternyata 80% dipengaruhi oleh kecerdasan emosi dan 20% ditentukan oleh kecerdasan otak. Ternyata pendidikan karakter sangat memberi dampak positif, bahkan memberikan peran penting bagi keberhasilan akademik, terutama bagi keberhasilan anak. Nah, adik-adik, di akhir materi ini ada tugas yang diberikan dalam rangka memperluas pengetahuan tentang pendidikan karakter yang sudah Mim sajikan tadi, dan adik-adik bisa melihatnya di layar dalam video ini. Dan juga mengharapkan tugas ini akan dikerjakan, akan dijawab dengan baik, dan jawaban ini atau tugas ini akan adik-adik kirimkan di WA penanggung jawab kelas adik-adik ataupun pendamping kelas adik-adik semua. Adik-adik tetap taat dan patuh pada protokol kesehatan dengan terus menjaga kesehatan dan sering cuci tangan, selalu menggunakan masker bila keluar rumah, dan tetap menjaga kesehatan lewat makan makanan bergizi, istirahat yang teratur, dan selalu jaga jarak. Dengan demikian, maka adik-adik semua yang ada di rumah tidak sia-sia sudah menerima materi ini, karena lewat materi ini banyak pengetahuan yang akhirnya adik-adik dapatkan dalam rangka membangun karakter adik-adik menjadi generasi yang berkarakter sesuai dengan harapan orang tua, bahkan sesuai dengan harapan bangsa dan negara. Maka terimalah salam sehat dari Mim. Salam sehat, salam sehat, salam sehat. Tetap semangat.